Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada channel Wujud Rahayu ini pada part 4 untuk membahas pretest PBG 2022 sesuai kisi-kisi PDSD pada Dirjen GTK submateri organ peredaran darah tentang sistol dan diastol. Yang belum subscribe, saya minta mohon bantuannya untuk subscribe dan di-share kepada teman-temannya agar video ini bermanfaat. Nah, lanjut. Ini ada kisi-kisi yang cuplikan dari kisi-kisi yang saya ambil. Yang ini tentang pernafasan perut. Ini kayaknya ada di part 2 di channel ini juga. Kemudian tentang organ pencernaan ini ada pada part 3. Nah, sekarang tentang bagian jantung, diastol, dan sistol ini pada part ini. Dan rongga dada part selanjutnya. Seperti itu ya. Nah, kita langsung saja. Kemarin saya selesai melaksanakan pretest PPG. Dan soal yang masih saya ingat adalah seperti ini. Ya. Ini diberikan gambar seperti ini. Gambarnya ada panahnya juga. Pernyataan yang tepat sesuai gambar di samping adalah A. Peristiwa sistol karena tekanan darah di saat ventrikel berrelaksasi dan aliran darah bergerak dari atrium ke ventrikel. Kemudian B. Peristiwa diastol karena tekanan darah di saat ventrikel berkontraksi untuk memumpahkan darah ke seluruh bagian tubuh. C. Peristiwa sistol karena tekanan darah di saat ventrikel berkontraksi untuk memumpahkan darah ke seluruh bagian tubuh. D. Peristiwa diastol karena tekanan darah di saat ventrikel berrelaksasi dan aliran darah bergerak dari ventrikel ke atrium. Jadi, kalau belajar, jangan hanya belajar soalnya dari FRF ke teman-teman kita, tapi kita pelajari keseluruhan dari materi yang ada pada kisi-kisi. Kenapa? Karena soal pada pretest atau UP atau CPNS atau yang lainnya pasti berkaitan dan tidak sama persis, bisa dibolak-balik gitu, seperti itu. Nah, jawabannya kita skip dulu. Silakan tuliskan di kolom komentar untuk jawabannya. Sebelumnya kita bahas dulu ya. Nah, masih sama. Sebelum kita ke materi tadi, kita perlu tahu peredaran darah. Ya, peredaran darah itu adalah proses peredaran darah. Gitu. Jadi darah beredar dari jantung seperti itu. Nah, urutannya di sini langsung saja. Urutan peredaran darah besar dan kecil. Nah, dari gambar ini, satu gambar ini kalau kita paham betul pasti soal akan dibolak-balik seperti apa, kita pasti tidak akan bingung gitu. Nah, yang pertama ini adalah gambar jantung ya, jantung manusia. Bagian-bagian jantung yang pertama adalah serambi kanan. Serambi kanan ini nama lainnya adalah atrium. Jadi kalau saya menghafal itu atrium. Jadi A saya bikin sendiri atas seperti itu ya. Jadi A ini atas namanya adalah serambi kanan atau atrium. Kemudian bilik itu ada di bawah ya, di bawah ini bilik atau ventrikel. Kemudian nomor 5 yang mana ya? Vena di sebelah kanan sini ya. Kemudian ada 6 arteri di sebelah kiri. Kemudian ada di sini ada kepala dan tangan. Nah, ini itu aslinya adalah gambar manusia. Tapi saya perbesar saja bagian pemudah seperti ini. Kemudian ada arteri pulmonalis di nomor 10 di kanan. Kemudian vena pulmonalis di sebelah kiri. Kemudian ada aorta di sini.
Nah, dari gambar di sini adalah daerah yang banyak mengandung O2 atau oksigen, itu di sebelah sini. Kemudian daerah banyak mengandung CO2 ada di sebelah sini. Nah, kita langsung saja dari peredaran darah besar. Jadi dari urutan ini, kalau kita paham, kita pasti tahu bagian-bagiannya, kita tahu fungsinya juga. Yang pertama adalah peredaran darah besar. Karena besar, jadi ini biasanya saya ingat-ingat seperti itu. Besar itu berarti alirannya itu besar, seperti itu. Kemudian kalau peredaran darah kecil, alirannya kecil karena hanya segini saja. Seperti ini, kecil seperti ini. Nah, kemudian kita langsung saja dari nomor 4. 4 kita lihat di sini. Nah, ini bawah berarti tadi bukan atrium, karena atrium itu saya bikin A. A itu atas, berarti serambi ya. Yang atas berarti yang 4 adalah bilik. Nah, bilik kiri, ini ada di kiri. Ya. Jadi bilik kiri, jadi tubuh sebelah kiri ini berwarna biru dan tubuh sebelah kanan ini berwarna abu-abu. Nah, dari bilik kiri dari sini ya, kita lihat panahnya. Jadi bilik itu fungsinya adalah untuk memompa dan atau yang bawah ini itu untuk memompa. Kemudian atas atau atrium atau serambi pada jantung ini fungsinya adalah untuk menerima. Nah, itu konsepnya diingat-ingat. Nah, dari nomor 4 kita ke nomor 12. Kita lihat bagiannya 12 adalah aorta. Aorta ini adalah merupakan pembuluh darah arteri yang terbesar. Ada aorta adalah pembuluh darah arteri yang terbesar. Ya. Kemudian kita lanjut ke nomor 6. 6 kita ke sini. Nah, ke sini juga bisa ya. Bisa. 6 ini merupakan arteri. Arteri adalah pembuluh darah yang menuju ke jantung dari yang menerima, jadi dari ya, dari jantung, dari pembuluh darah dari jantung, seperti itu. Kemudian kita ke nomor habis 6 kita ke nomor 7. 7 di sini karena peredaran besar berarti ke tubuh ya, tubuh manusia semuanya ya, ada di sini ada tangan ya, di sini juga ya, ada tangan, kepala, tubuh manusia semuanya. Lanjut ke nomor 5. 5 ini adalah vena. Vena ini adalah pembuluh darah yang menuju ke jantung. Jadi setelah nomor 5 kita ke, maaf tadi belum ke 11 ya. Berarti bukan. Setelah nomor 5, 5 ini adalah vena. Vena pembuluh darah menuju ke jantung. Kemudian nomor 1. 1 ini adalah serambi kanan karena di abu-abu ini adalah sebelah kanan. Yang biru adalah sebelah kiri. Seperti itu. Bisa diulang lagi ya. Dari bilik kiri, aorta, arteri, tubuh manusia, kepala, tangan, kaki ya. Kemudian ke vena, kemudian kembali ke jantung lagi yaitu ke serambi kanan. Itu merupakan peredaran darah besar. Nah, kebalikan besar yaitu kecil, sekarang peredaran darah kecil. Nah, sebelumnya karena ini tugasnya, ini tadi dari paru-paru ya, memompa darah, jadi biru ini mengandung banyak oksigen. Karena ini tadi kan nomor 8 ini paru-paru ya sobat. Paru-paru dia mengambil oksigen dari paru-paru disebarkan ke seluruh tubuh, jadi yang sebelah kiri atau yang berwarna biru atau peredaran darah besar ini banyak mengandung O2. Jadi
ada juga biasanya ada soal bagian dari jantung seperti ini, daerah yang banyak mengandung oksigen adalah pada nomor seperti itu. Jadi kita juga tahu kalau ada soal seperti itu kita bisa menjawabnya. Jadi sebelah sini adalah banyak mengandung O2 atau oksigen. Sebaliknya, peredaran darah kecil. Setelah darah sampai sini ya, setelah darah sampai sini atau serambi kanan atas ya atau atrium ya, ini kita kan ke sini ya, ada panahnya, berarti ini adalah dari nomor 3. 3 ini adalah bilik bilik apa? Yang sebelah bilik kanan. Bilik kanan. Setelah bilik kanan kita menuju ke nomor 10. 10 ini kita ke arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis ini tadi adalah pembuluh darah. Arteri tadi pembuluh darah ya dari jantung, tapi ketika ada pulmonalisnya, pulmonalis di sini adalah tempat untuk mengganti atau pertukaran seperti itu. Jadi di sini tadi banyak oksigen untuk tubuh membawa karbon dioksida mau ke paru-paru, paru-paru ini ditukar. Jadi tempat di sini adalah untuk pertukaran ini karbon dioksida karena bentuknya abu-abu ya. Dari tubuh kan berarti membawa karbon dioksida. Ditukar ke paru-paru untuk ditukarkan ke oksigen. Nah, nomor 8 ya, nomor 8 ini adalah paru-paru. Selanjutnya ke nomor 11 adalah vena pulmonalis. Vena pulmonalis ini adalah pembuluh darah vena. Ya, pembuluh darah vena menuju jantung. Nah, karena ada pulmonalis berarti pertukaran. Tadi di sini ada karbon dioksida, di sini bertukarlah membawa darah membawa oksigen. Ya, seperti itu. Kemudian ke nomor 2, serambi kiri. Seperti itu saja. Kita ulangi lagi ya. Jadi peredaran darah kecil kita mulai dari bilik kanan, kemudian arteri pulmonalis, kemudian paru-paru, vena pulmonalis, dan ke serambi kiri. Nah, kemudian darah ke nomor 4 lagi. Kita kembali ke peredaran darah besar dan seperti itu seterusnya peredaran darah manusia. Nah, ini yang ada pada kisi-kisi, yaitu ada sistol dan diastol. Maksudnya apa? Maksudnya sistol di sini merupakan fase kontraksi. Jadi kontraksi ini adalah mendorong seperti itu. Ventricle dan atrium. Ventricle ini adalah bilik dan atrium ini adalah serambi. Kemudian diastolnya ini adalah fase relaksasi. Jadi kata kunci dari sistol ini adalah kontraksi dan diastol atau mendorong, dan diastol ini merupakan relaksasi atau menerima. Itu adalah konsep yang pertama. Yang kedua, tekanan sistol terjadi dikarenakan adanya penyebaran eksitasi, sedangkan fase relaksasi terjadi repolarisasi yang selanjutnya dari otot jantung. Kemudian diastol atrium terjadi kurang lebih 0,7 detik, sedangkan sistol atrium terjadi selama 0,1 detik. Jadi ketika ini bagi ilmu kesehatan atau kedokteran biasanya untuk digunakan sebagai penghitungan tekanan darah. Kemudian di saat atrium ada di dalam sistol, maka ventricle tadi bilik ya, bilik ada di dalam sistol dan begitu pun sebaliknya. Tekanan sistol merupakan tekanan darah di saat ventricle berkontraksi, bilik berkontraksi untuk memumpahkan darah ke seluruh bagian tubuh, dan diastol ini ketika ventricle atau bilik berrelaksasi atau menerima darah dan aliran darah bergerak dari serambi ke bilik. Ini menerima atau relaksasi. Lanjut. Nah, ketika tekanan darah normal seperti ini ada 85/45, ini adalah tekanan darah rata-rata ya. Ini kalau dewasa 120/80. Kalau ada soal seperti ini, yang mana yang sistol, yang mana yang diastol,
Yang 120 ini merupakan tekanan darah sistol dan 80 adalah tekanan darah diastol, seperti itu. Nah, sistol adalah fase dalam siklus jantung ketika kontraksi ini sudah tadi ya. Diastol fase relaksasi, siklus ini juga sudah tadi, silahkan dibaca sendiri. Kita langsung lanjut. Nah, kita kembali ke soal tadi karena kita sudah menerima pembahasan yang sedikit mendetail tadi. Nah, ini FR tadi jawabannya, oh maaf, jawabannya C. Kenapa? Karena yang pertama, kenapa jawabannya C? Kita harus tahu cara menganalisis soal dan jawaban. Kita tadi sudah tahu konsep dari sistol adalah kontraksi dan diastol adalah relaksasi. Kemudian kita baca di sini, peristiwa sistol ini ada relaksasi. Ini ada relaksasi. Berarti otomatis ini kita nggak usah baca sampai bawah, kita eliminasi. Nah, kemudian yang kedua, diastol karena tekanan darah saat berkontraksi. Salah juga ya, karena yang berkontraksi adalah sistol. Jadi ini juga kita eliminasi. Sistol, yang C, sistol, ini tadi sudah benar ya. Kemudian sistol berkontraksi, ini udah betul. Kemudian diastol berelaksasi, betul juga. Tapi yang belakangnya kita lihat. Kalau yang D, diastol berelaksasi tapi alirannya ventricle ke atrium. Kita lihat, ventricle itu adalah dari bawah ke atrium itu A, atas. Jadi yang saya hafalkan tadi A, kalau A itu atas gitu ya, atau serami, berarti kan salah karena ini panahnya adalah dari atas ke bawah, ini dari bawah dari ventricle ke atrium atau bawah ke atas. Jadi dia juga salah. Yang betul adalah C. Kenapa? Karena memang berkontraksi dan memompahkan darah ke seluruh bagian tubuh. Jadi dari panah ini kita bisa menyimpulkan seperti itu. Nah, akhirnya sudah selesai slide-nya. Jangan lupa untuk berusaha belajar dan berdoa karena usaha tanpa doa adalah sombong ya. Doa tanpa usaha juga sia-sia. Maka padukan keduanya lalu akhirilah dengan tawakal dan berserah diri kepada Allah. Jika kita sudah berusaha belajar dengan giat, tekun seperti itu, beribadah juga, kita juga berdoa, beribadah juga sudah. Selanjutnya kita harus bertawakal dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Dalam surat At-Tolak ya. Nah, jika setiap doa itu pasti akan dikabulkan oleh Allah. Tapi biasanya hanya tertunda saja karena dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi minimalkan dosa. Seperti itu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.